Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kersina Dutayana dari S1 Pendidikan Sosiologi offering G1. Di sini saya akan mengangkat tema mewujudkan integrasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang saya awali dengan pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang mempunyai arti kesempurnaan atau keseluruhan sehingga dapat dihubungkan jika suatu gerakan atau perbuatan yang dapat menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Integrasi dalam KBBI diartikan sebagai suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan adanya kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara berbagai unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara yang multikultural atau multikulturalisme, sehingga membuat Indonesia dikatakan sebagai negara yang mempunyai keberagaman. Keberagaman tersebut misalnya bahasa, suku, ras, agama, kesenian, kebudayaan, dan bentuk daerah yang kepulauan. Dampak positifnya yaitu membuat Indonesia kaya dengan keberagaman dan kaya sumber daya alam, kebudayaan, maupun sumber daya manusianya. Misalnya, adanya kesenian kebudayaan yang beragam dan sumber daya alam melimpah. Untuk dampak negatifnya yaitu kekayaan keberagaman dan negara yang berbentuk kepulauan tersebut menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Misalnya, adanya konflik dan kekerasan. Berbagai ancaman integrasi nasional, yang pertama adalah radikal. Contohnya adalah kasus 4.000 kotak amal di Lampung disebut menjadi sumber dana kelompok radikal. Jadi dalam berita ini adanya dugaan penyalahgunaan fungsi kotak amal untuk menyuplai kotak amal kepada kelompok jamaah Islamiyah. Jadi Mabes Polri mengatakan adanya 13.000 kotak amal diduga untuk mendanai operasional gerakan radikal. Dari 4.000 kotak amal tersebut telah tersebar di Lampung. Radikalisme itu menurut KBBI adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham radikal yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan ekstrim dalam aliran politik. Hal tersebut membuktikan jika dalam kasus 4.000 kotak amal di Lampung adalah radikal, sebab kotak amal tidak digunakan untuk positif, malah negatif. Sehingga tujuan dari kotak amal tersebut adalah kurang tepat. Sedangkan yang kedua adalah etnosentrisme, adalah kecenderungan untuk berpikir bahwa budaya etnisnya atau sukunya lebih unggul dibandingkan dengan budaya etnis atau suku lain. Sehingga sudut sesuatu dilihat dari sudut pandang etniknya atau sukunya sendiri, menjadikan kelompok etnis atau suku dan kelompok budayanya paling benar sehingga menganggap hina kelompok lain. Faktor timbulnya etnosentrisme adalah perbedaan fisik, perbedaan lingkungan, perbedaan kekayaan, perbedaan kepercayaan, perbedaan norma sosial, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Front Jihad Islam atau FJI, di mana ormas ini membubarkan secara paksa acara bakti sosial yang digelar di Gereja Katolik Santoso Paulus Prangiloyan, Bantul, Yogyakarta pada 2017 lalu. Jadi dianggap kristenisasi pada acara tersebut. Dari hal tersebut menunjukkan adanya intoleran terhadap antar umat beragama, menunjukkan adanya paham etnosentrisme. Yang ketiga adalah paham separatisme. Contoh kasusnya adalah beredar kasus hoaks atau sebuah narasi bahwa Papua resmi memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Narasi ini beredar di media sosial.
Dari kasus tersebut, unsur separatisme adalah gerakan atau paham untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Jadi, dalam Papua sudah menjadi negara sendiri adalah berita hoaks atau tidak benar. Walaupun demikian, berita ini dibiarkan begitu saja. Sehingga jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan provokasi pada rakyat, menjadikan ujungnya nanti mereka akan percaya. Diketahui dalam berita tersebut kronologinya yaitu klaim Papua resmi memisahkan diri NKRI adalah salah. Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal itu. Kelompok yang menamakan diri Negara Republik Federal Papua Barat atau NRVPB tidak pernah ikut diakui pemerintah Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, Polda telah menyita 3 koli atribut NRVPB di Bandara Oksibil Pegunungan Bintang. Jadi NRVPB itu tidak benar dan dalam merekrut anggotanya itu juga dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan warga. Gerakan RMVB ini juga adalah suatu gerakan yang bertentangan dengan hukum positif. Jadi, NRVPB ini merupakan bentuk pengulangan kesalahan yang sama. Alih-alih membuat Papua bangkit, justru malah mengkerdilkan diri sendiri di dalam pemerintah. Jadi kesimpulannya ini adalah berita hoaks atau tidak benar, dan informasi ini termasuk kategori hoaks jenis fabricated content atau konten palsu. Konten palsu ini sangat berbahaya sebab kandungan 100% tidak dipertanggungjawabkan secara fakta, dan biasanya fabricated content merupakan informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain. Jadi berita hoaks konten ini adalah palsu dan menjadikan suatu provokasi kepada masyarakat. Ini adalah gerakan separatisme dalam media massa yang ingin memprovokasi masyarakat dan ingin mengancam integrasi nasional. Dan yang kelima adalah terorisme. Contohnya kasusnya adalah kotak amal teroris dipotong sebelum dilaporkan, yaitu adanya 2 yayasan kedok pengumpulan dana terorisme. Dari kasus tersebut adanya dugaan terorisme, yang mana arti terorisme adalah kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan dalam usaha menciptakan tujuan atau terutama tujuan politik dan praktik tindakan teror. Kronologi kejadiannya adalah mengungkapkan 2 yayasan kedok pengumpulan dana terorisme yakni ABA dan FAKAM. Menjelaskan berdasarkan keterangan tersebut, diketahui 2 yayasan tersebut merupakan kedok pendanaan kelompok Jamiah Islamiyah atau JI. Tercatat 2000 kotak amal JI disebarkan di 12 provinsi. Modusnya adalah untuk kotak amal tersebut menjadi dana resmi terorisme, padahal itu adalah resmi namun digunakan untuk mendanai terorisme. Jadi ini adalah gerakan yang salah sebab membangkitkan organisasi terorisme sehingga mengancam integrasi nasional. Walaupun integrasi dari radikalisme, etnosentrisme, separatisme, dan terorisme ini mengancam integrasi bangsa dan negara, namun haruslah bisa memfilter budaya asing yang masuk, sebab budaya yang masuk dari luar negeri juga bisa memberikan dampak negatif dari integrasi bangsa. Salah satunya budaya organisasi ISIS yang bisa memberikan dampak terorisme terhadap integrasi negara. Jadi harus diseleksi terlebih dahulu mana yang benar dan yang salah. Faktor penghambat integrasi adalah heterogenitas masyarakat atau terdapat perbedaan keberagaman. Yang kedua adalah bentuk negara yang kepulauan, menjadikan adanya pembangunan yang tidak merata sehingga akibatnya kurangnya pengamanan dan adanya negara yang luas. Dan yang ketiga adalah ancaman dari dalam dan luar. Untuk dari dalam misalnya adalah gerakan separatisme, konflik vertikal dan horizontal. Sedangkan untuk ancaman dari luar adalah terorisme,
budaya asing, radikalisme, perdagangan gelap, globalisasi, dan modernisasi. Untuk faktor pendorong integrasi yaitu A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, di mana rasa perjuangan pernah dijajah itu akan menimbulkan rasa persatuan yang kuat dalam menciptakan integrasi. Dan yang kedua adalah keinginan bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti adanya Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah rasa nasionalisme. Dan yang keempat adalah rasa patriotisme. Dan yang kelima adalah kesepakatan konsensus nasional yang dimana untuk integrasi nasional haruslah mengutamakan identitas nasional, menjadikan pedoman dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mencintai bendera merah putih, dan serta mengamalkan lagu kebangsaan Indonesia. Untuk mewujudkan integrasi nasional, salah satunya adalah 1. Tidak melanggar aturan hukum, di mana haruslah mengikuti pedoman norma atau aturan hukum untuk bisa menaati peraturan hukum supaya tidak melakukan tindakan kriminal. Yang kedua adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila menjadi pedoman dalam menciptakan kesatuan dan persatuan dalam perbedaan, mengatur norma, berperilaku, dan menyeleksi budaya asing. Dan yang ketiga adalah menyeleksi budaya asing dengan mengambil hal yang positif, sehingga budaya asing atau energi atau dari budaya luar negeri harus difilter dengan identitas nasional seperti Pancasila dan UUD 1945 agar bisa mematuhi hukum negara dan tidak menghilangkan adat istiadat atau kebudayaan kearifan lokal, serta melaksanakan hukum dan aturan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menciptakan hukum. Dan yang kelima adalah mengikuti organisasi yang bersifat radikal, tidak mengikuti organisasi yang bersifat radikal dan terorisme. Sebab terorisme atau radikal sering bertujuan untuk menghancurkan integrasi nasional. Dan yang keenam adalah menerapkan norma dan moral yang baik dalam dan positif dalam berpikir dan berperilaku. Dengan memperbaiki norma dan moral dalam berpikir dan berperilaku yang baik, maka akan terciptanya kehidupan yang tentram dan damai. Selanjutnya adalah mewujudkan nasionalisme dan patriotisme dalam diri. Dengan hal ini, harus cinta tanah air atau nasionalisme dan rela berkorban demi bangsa atau disebut dengan patriotisme, sehingga dapat menciptakan integrasi yang kokoh. Untuk yang selanjutnya adalah toleransi atau saling menghormati terhadap sesama. Sehingga dengan toleransi ini kita tidak membedakan teman, suku, ras, agama, dan sebagainya, sehingga menciptakan kehidupan yang rukun dan tentram dalam keberagaman di masyarakat. Serta yang terakhir adalah haruslah bisa memperbaiki tingkat ketakwaan kepada Tuhan dan beribadah dengan baik untuk bisa menangkal hal yang negatif. Untuk referensinya, saya mengambil dari referensi internet dan berbagai jurnal, yaitu sebagai berikut. Sekiranya dari presentasi saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.